Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para mahasiswa kita bisa bersua lagi meskipun lewat dunia maya ya. Semoga kalian semua sehat, tidak kurang suatu apapun. Marilah kita awali kuliah kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita akan membahas tentang muhkam dan mutasyabih. Ayat Al-Quran bisa dikategorikan dari segi kemungkinan dipahaminya. Yang pertama yaitu muhkam. Muhkam itu ayat Al-Quran yang jelas maknanya dan tidak pelik atau rumit. Jadi kemungkinan memahaminya ini mudah ya. Tentu mudah bagi orang yang memiliki kemampuan memahami. Ya, bagi kita mungkin yang kemampuan berbahasa Arabnya kurang, meskipun dikatakan muhkam ya tetap sulit. Ya, jadi mudah di sini adalah mudah bagi orang yang memiliki kompetensi untuk bisa memahami ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, kategori mutasyabih. Tasyabaha ya tasyabahu, tasyabuhan, mutasyabihun. Di ayat-ayat yang tunjukkan maknanya tidak kuat. Bisa saja karena mujmal. Mujmal itu sangat global. Mu'awwal itu perlu ditakwil. Dan muskil karena mungkin sulit dipahami. Kita akan lihat satu persatu ya. Yang pertama yaitu ayat yang kita tidak dapat sampai kepada maksudnya. Artinya kategori yang paling sulit dan mustahil untuk bisa kita jangkau maksudnya. Ini seperti tentang zat Allah, tentang waktu kiamat, tentang kapan kita akan dipanggil oleh Allah atau meninggal. Jadi ini kategori yang hanya Allah yang tahu. Ya. Jadi misalnya ayat innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya pada sisinya. Jadi sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi tentang hari kiamat ini termasuk pada kategori mutasyabihat yang mustahil. Meskipun banyak orang sering meramal ya, kiamat akan terjadi sekian tahun lagi. Ya, tapi dipastikan bahwa yang mengetahui hari kiamat kapan akan datang hanyalah Allah. Ya. Kemudian kategori yang kedua yaitu ayat-ayat mutasyabihat yang orang bisa mengetahui maksudnya melalui penelitian dan pengkajian. Jadi ini
masih mungkin untuk bisa dipahami, dimengerti maksudnya, ya. Contohnya wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Jika kamu takut untuk tidak bisa berbuat adil, maka fil yatama pada anak yatim, fankihu maka nikahilah, ma tabalakum apa yang baik bagimu, minan nisa dari perempuan, masna 2, wa sulasa 3, wa ruba atau 4. Nah, di sini ada kata alla tuqsitu. Apa maksudnya jika kamu takut untuk tidak bisa berbuat adil? Kan ada yang kemudian menyanggah, nah, kalau kamu nggak bisa adil, kamu jangan poligami. Lalu yang ingin poligami itu membantah, nah, saya tahu bahwa saya tidak bisa adil, bagaimana kalau tidak dicoba dulu? Jadi ini uri ya, jadi ya kalau saya ini adil atau tidak kan perlu dicoba dulu. Jadi di sini maka memunculkan apa yang dimaksud dengan adil seorang suami yang berpoligami. Ya, ini barangkali memang problem yang kemudian menyebabkan ada orang berpendapat kalau begitu poligami tidak boleh, karena apa, manusia tidak mungkin bisa berbuat adil. Maka rata-rata kaum perempuan itu tidak setuju, atau setidaknya dia tidak mau. Jadi bersikap tidak menentang ayat ini, tetapi tidak mau kalau dipoligami, karena dia paham bahwa dia tidak mungkin diperlakukan adil. Nah, jadi ini apa yang dimaksud dengan adil itu. Nah, ini ada kisah ya, seorang ustadzah ditanya, ustadzah, apakah Anda setuju dengan poligami? Ustadzahnya langsung menjawab keras, setuju. Semua jamaah takjub, hebat sekali ini ustadzah ini. Dia langsung setuju ditanya pendapat tentang poligami. Lalu ada yang bertanya lagi, benar nih ustadzah, Anda setuju? Setuju, asal bukan suami saya. Jadi ternyata ada exception-nya. Jadi dia setuju asal bukan suami saya. Nah, tentang adil ini maka kemudian karena maknanya seperti tadi, nah kalau belum dicoba dulu, mana tahu kita adil. Maka kemudian memunculkan penafsiran berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri, seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Jadi dalam hal ini adil itu adalah terbatas pada hal-hal yang bersifat lahiriah. Sebab apa? Jangankan manusia biasa, Rasulullah yang memiliki beberapa istri mengakui bahwa beliau memiliki kecenderungan kepada salah satu di antara istri-istrinya. Hanya kecenderungan itu tidak boleh
diimplementasikan secara lahir. Kalau sesuatu yang di batin, misalnya saya paling cinta sama Aisyah, itu tidak mengapa, ya, karena sesuatu yang masih di batin itu tidak dihukumi kecuali setelah diwujudkan dalam perbuatan. Ya, baiklah ya, ini karena masalah sensitif terutama bagi adik-adik yang perempuan. Ini perlu saya jelaskan sedikit tentang kenapa Islam itu mensyariatkan poligami, ya. Ya, karena Islam itu selalu, atau Al-Quran itu selalu bersifat antisipatif. Ya, salah satunya misalnya kalau terjadi seperti yang laki-laki gugur, banyak yang gugur dalam perang, ya, maka saat itulah tepat untuk dilakukan poligami, ya. Nah, kalau Profesor Quraish Shihab itu sangat bagus bagaimana memahami fenomena disyariatkannya poligami. Beliau menyimpulkan bahwa poligami itu seperti emergency exit. Jadi kalau di pesawat itu ada pintu emergency. Jadi berpoligami itu adalah emergency exit. Ya, dalam keadaan atau kondisi tertentu mungkin lebih baik berpoligami. Kalau tidak mungkin akan menemui kehidupan yang tidak baik. Ya, seperti kalau tidak keluar lewat pintu darurat dari pesawat, maka kemungkinan dalam kondisi tertentu seseorang tidak akan selamat. Ya, jadi jangan serta-merta menentang Al-Quran, ya, tanpa tahu apa rahasia disyariatkannya sebuah syariat. Baik adik-adik, para mahasiswa, yang ketiga kategori ayat-ayat mutasyabihat yaitu yang bisa diketahui oleh orang-orang tertentu. Ya, ini contoh konkret yang fenomenal adalah penafsiran Ibnu Abbas tentang surat Al-Fatih. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika tiba pertolongan Allah dan hari kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu akan melihat orang-orang masuk ke agama Allah berbondong-bondong. Ini kalau Ibnu Abbas memahami maksud ayat ini itu dengan pemahaman yang berbeda dengan sahabat yang lain. Kalau sahabat yang lain, wah ini Islam akan menemui kejayaan. Sementara Ibnu Abbas beda, nyeleneh. Memahaminya sebentar lagi Rasulullah akan wafat. Dengan dasar ketika Islam sudah menemui kejayaan, maka tugas Rasulullah sudah selesai. Rasulullah sudah pensiun, bahasa kita, ya. Nah, pensiunnya Rasulullah di surga. Jadi yang semacam ini hanya orang-orang khusus, orang-orang tertentu yang mampu mentakwilkan maksud dari ayat tertentu. Baik, bagaimana sikap para ulama terhadap ayat-ayat mutasyabih?
Para ulama berbeda pendapat apakah ayat mutasyabihat dapat diketahui manusia atau hanya Allah. Perbedaan ini bermuara pada cara menjelaskan Quran surat Ali Imran ayat 7. Jadi ini sebuah pertanyaan, apakah mungkin manusia bisa memahami ayat mutasyabihat? Ternyata ada dua pendapat. Dua pendapat ini bermuara pada Quran surat Ali Imran ayat 7. Ya ini ya, huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah yang menurunkan kitab kepadamu. Minhu di antaranya ayatum muhkamat, ayat-ayat muhkam. Ayat-ayat yang mudah dipahami. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat yang muhkamat itu ummul kitab. Ya. Wa ukharu mutasyabihat, sedangkan ayat-ayat yang lain adalah ayat-ayat yang mutasyabihat, sulit dipahami. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang di dalam hatinya zayghun, yaitu itu condong kepada kesesatan. Ya. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka mereka mengikuti ma tasyabaha minhu, ayat-ayat mutasyabihat. Ibtigha al fitnah wa ibtigha at-ta'wili. Ya. Jadi untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal ya, ya'lamu ta'wilahu, tidak mengetahui dan tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah. Nah, jadi ulama yang pertama pasti akan berhenti di wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Baru membacanya warasikhuna fil ilmi yaqulu amanna bih kullum min 'indi rabbina. Ya. Jadi pokok perbedaannya ya. Yang pertama menganggap bahwa pada ayat ar-rasikhun adalah huruf ataf. Huruf ataf pada lafaz Allah. Ini artinya bahwa ayat-ayat mutasyabih bisa diketahui selain oleh Allah adalah oleh orang-orang yang mendalam ilmunya. Jadi kita lihat di atas lagi ya. Nah, wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidak mengetahui takwilnya illallah kecuali Allah, warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Jadi banyak di sini ini dianggap sebagai huruf ataf. Implikasinya apa? Oh, berarti ayat-ayat mutasyabihat itu bisa diketahui sebagian oleh manusia, yaitu orang-orang yang mendalam ilmunya. Adapun orang-orang yang atau ulama yang memahami bahwa ayat mutasyabihat itu hanya Allah yang mengetahui, itu akan berhenti pada bacaan illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah. Titik di situ. Ya. Lalu wawunya apa itu? Wawunya adalah wawu mubtada. Warrasikhuna. Adapun orang-orang yang mendalam ilmunya
akan berkata, aman nabi, kami beriman kepada ayat mutasyabihat, kullum min inti rabbina, semuanya adalah dari Tuhan kami. Ya, jadi inilah pokok perbedaan antara dua kubu, yaitu pada posisi wawunya. Yang satu menganggap wawunya adalah wawu athof, sementara yang satu menganggap bahwa wawunya itu wawu awal dari sebuah kata yang berposisi sebagai mubtada. Ya. Nah, baik, adik-adik, ada kemudian yang tadi mengkategorikan, ya memang kalau untuk seperti sifat Allah, zat Allah, itu memang pada kategori yang tidak mungkin bisa dipahami. Ya, jadi kalau dipelajari alur apa yang saya sampaikan, berarti rumusan akhirnya ya itu kemudian seperti di atas tadi, memang kemudian ada yang bisa dipahami, ada yang tidak bisa dipahami. Nah, ini misalnya tentang zat Allah mutasyabih as-sifat. Contoh lain lagi yaitu fawatihus suwar. Ya, alif lam mim. Nah, itu oleh para mufasir kadang-kadang hanya diberi diberi catatan, itu hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, meskipun kemudian nanti ada juga para ulama yang berusaha untuk memahami, ya. Jadi hubungan antara fawatihus suwar dengan isi dari ayat tersebut. Ya. Mazhab salaf yang menyerah sikap ulama terhadap ayat-ayat sifat ini dikategorikan pada dua kelompok, yaitu mazhab salaf yang menyerahkan makna ayat ini kepada Allah setelah menjauhkannya dari makna-makna yang mustahil. Ya, jadi misalnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kalau ulama khalaf memahaminya, tangan Allah itu ya tangan Allah. Tapi tangan Allah seperti apa? Ya wallahu a'lam, tapi yang jelas mukhalafatul lil hawadis. Ya. Nah, mereka memiliki argumen bahwa penentuan makna dari ayat-ayat ini dengan bergantung kepada kaidah bahasa dan bagaimana orang Arab menggunakannya adalah bersifat dzon. Jadi misalnya yadullah, yadun itu kan memiliki makna konotatif kekuasaan. Seperti kita sering menggunakan kata tangan dalam makna kekuasaan. Ya, misalnya Indonesia berada di cengkeraman tangan Belanda selama 3,5 abad. Ya, kalau di situ kan menggunakan kata tangan dalam makna kekuasaan.
atau menguasai. Ya. Nah, dalam hal ini ulama salaf tidak mau menafsirkan seperti itu. Kenapa? Karena yang seperti itu kan bersifat dzon, dugaan, bukan yakin. Nah, sementara sifat-sifat Allah termasuk bagian dari akidah yang mengharuskan dalil yang qat'i, bukan dzonni. Nah, oleh karena itu ayat-ayat ini tidak ditafsirkan. Nah, istilah mereka adalah tawakuf, percaya akan adanya tangan Allah. Tapi tangannya Allah seperti apa? Tawakuf, berhenti. Yang jelas mukhalafatul lil hawadis. Ya. Mereka juga mendasari argumennya dengan dalil nakli. Yang tadi adalah dalil akli, ini dalil nakli. Fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallah fahdharuhum. Jadi ini pesan Rasulullah, kalau kamu melihat orang-orang yang mengikuti mata syabaha minhu, artinya orang-orang yang berusaha mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat, faulaika alladzina samallahu, mereka itulah yang disebut yang disebut di dalam ayat tadi, artinya orang-orang yang sesat ya. Fahdharuhum, maka berhindarilah, hati-hatilah. Adapun untuk para ulama yang berusaha menakwilkan ayat-ayat sifat, mereka biasa disebut dengan ulama khalaf. Mereka berusaha mentakwilkan ayat-ayat sifat dengan makna yang pantas bagi zat Allah. Ya, seperti tadi tangan. Ya, tangan itu diberi takwil kekuasaan. Ya. Baik, yang terakhir, apa manfaat dari atau hikmah adanya ayat-ayat mutasyabihat. Nah, yang ayat-ayat mutasyabihat yang mungkin diketahui maknanya, apa manfaatnya? Jadi kalau kategorikan, akhirnya memang ayat-ayat mutasyabihat ya seperti ini ya. Ya, buktinya kemudian pembahasan para ulama menyebutkan hikmah ayat-ayat mutasyabihat yang mungkin diketahui maknanya. Satu, mendorong seorang pembaca lebih berusaha untuk mengetahui makna apa yang dibacanya. Semakin berusaha seseorang untuk memahami maknanya, semakin bertambah pahala yang didapatkannya. Jadi ini semakin keras upaya untuk memahami ayat mutasyabihat, dia akan semakin mendapatkan pahala. Yang kedua, seseorang yang membaca ayat mutasyabihat dan ingin mengetahui maknanya akan terdorong untuk mendalami ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu bahasa, nahwu, usul fikih, ya, usul tafsir, fiqhul lughah, bahkan memahami bagaimana tradisi Arab yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran. Hikmah yang ketiga, memperlihatkan kelebihan orang yang berilmu dengan selainnya.
seseorang yang telah mengetahui makna satu ayat mutasyabihat akan semakin bersemangat untuk mengetahui makna yang lainnya. Ya. Yang keempat, adanya ayat mutasyabihat mendorong pembacanya untuk menggunakan nalar akal dalam memahaminya. Ya, karena seandainya seluruh Quran muhkam, mungkin pembaca Quran akan cenderung untuk memahami apa adanya, tanpa perlu mempelajari dan meneliti makna ayat-ayat mutasyabih tersebut. Ya, jadi seandainya ayat Al-Quran itu hanya muhkam saja, ya dengan mudah saja, ya mungkin juga tidak akan lahir ilmu-ilmu atau cabang-cabang ilmu dalam Islam. Jadi Al-Quran itu karena menjadi petunjuk dan maka kan harus dipahami. Nah, ternyata dalam hal memahami ditemukan kesulitan. Nah, akhirnya memunculkan ilmu baru. Jadi dari Al-Quran itu muncul banyak sekali ilmu. Ya. Baik para mahasiswa, kategori B, ayat-ayat mutasyabihat yang maknanya hanya diketahui oleh Allah. Apa hikmahnya? Satu, sebagai rahmat Allah bagi hambanya yang tidak mampu mengetahui segala sesuatu. Karena itulah Allah tidak mengatakan di dalam Al-Quran kapan akan terjadinya kiamat, kapan ajal datang, sehingga manusia tidak malas untuk mempersiapkan bekal menghadapinya. Jadi kenapa kita tidak diberitahu kapan ajal manusia? Ya karena kalau diberitahu rusak nih, sistem yang ada di bumi ini rusak. Misalnya ada anak yang ngebut naik motor, ya, ini tahu bahwa umurnya masih panjang, masih 50 tahun lagi. Dia nggak takut itu. Ya maka hobinya ngebut di jalanan itu ya akan dia lakukan tanpa mempedulikan apa-apa, karena dia tahu dia akan selamat karena umurnya masih panjang. Nah, kalau yang melakukan seperti itu banyak, rusak jalanan. Ya. Jadi justru manusia tidak tahu kapan ajal akan datang, itu manfaatnya agar dia bisa mempersiapkan sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah. Hikmah yang kedua, Allah menurunkan ayat mutasyabihat sebagai ujian dan cobaan bagi hambanya. Apakah beriman dengan apa yang maknanya dikabulkan oleh Allah dan menyerahkan sepenuhnya kepadanya, atau tetap bergelut dengan ayat-ayat itu untuk memahami maknanya sampai dia kemudian tidak percaya. Ya, jadi ini adalah sebuah ujian keimanan. Ya, seperti pernah saya jelaskan dalam hal memahami kisah manusia terdahulu, misalnya kisah Nabi Adam, maka lakukan pendekatan keimanan. Bukankah dalam Islam itu pendekatan keimanan adalah sangat dituntut? Bahkan ini bukan hanya dalam Islam saja. Jadi agama lain juga percaya setelah hidup di dunia nanti ada kehidupan di akhirat. Ya, maka orang kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkannya. Hikmah yang terakhir sebagai dalil bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang lemah dan bodoh walaupun memiliki ilmu yang banyak.
juga sebagai bukti akan kebesaran kuasa Allah dan keluasan ilmunya yang mencakup segala sesuatu di langit dan di bumi. Baik, para mahasiswa, demikian pembahasan tentang ayat muhkam dan mutasyabihat. Silakan Anda memperluas pemahaman Anda, wawasan Anda tentang ayat-ayat muhkam dan mutasyabihat ini, terutama dari contoh-contoh konkret yang bisa Anda temukan pada saat membaca Al-Quran. Terima kasih. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.